Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas tentang hikmah puasa. Nanti akan terjadi sampai beberapa episode. Hikmah puasa yang pertama adalah perjalanan puasa sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada tekanan dari Allah atau penjelasan dari Allah. Hai orang-orang yang beriman, kamu sekalian diwajibkan puasa. Persis seperti orang-orang zaman dahulu sebelum kalian. Maka kita agar lebih paham, lebih dekatlah orang-orang dahulu itu puasanya seperti apa. Ini yang jarang diungkap oleh para mubalighin, ya. Kita lihat yaitu dalam kitab Asrarus Shaum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Asrarus Shaum sana dikatakan rahasia-rahasia yang terdapat selama perjalanan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan salah satu keutamaan atau keunggulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ajaran Islam, ajaran yang memang sadur atau menyempurnakan agama-agama terdahulu. Tapi dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat yang sederhana, umat yang sedang-sedang, tapi nanti akan menjadi saksi, akan bisa menceritakan apa sejatinya amalan orang-orang yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada saya catat 12 nabi-nabi terdahulu yang mendapat penghormatan dari Allah ketika puasa. Detik-detik puasa itu diijabah doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Yang pertama puasanya Nabi Adam, ya. Itu sudah saya tulis, sudah tempel, sudah belum? Ya. Puasa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi nanti itu saya terangkan puasanya Nabi Adam. Kemudian puasanya Nabi Nuh. 3 puasanya Nabi Dawud. 4 puasanya Nabi Sulaiman. 5 puasanya Nabi Ibrahim, 6 puasanya Nabi Musa, 7 puasanya Siti Maryam,
8 puasa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 9 puasanya Nabi Yakub, 10 puasanya Nabi Zakaria, ya. Kemudian 11 puasanya Nabi Isa, 12 puasanya penduduk Madinah sebelum kenal Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang menjadi Islam, ajaran yang sempurna, mengkumpliti, menyempurnakan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Karena apa? Inilah hasil revisi, hasil namanya penelitian, hasil yang sangat menguntungkan kepada umat manusia. Siapa yang diuntungkan? Hanya kita, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan puasanya Nabi Adam? Dikatakan saumu Adama alaihi salam fis sanati sitan wasalasina yauman. Kalau dihitung selama 1 tahun, puasanya Nabi Adam dan keluarganya Nabi Adam itu menjalankan puasa setiap tahun 36 hari. Jadi kalau umat Islam ini yang diwajibkan hanya 1 bulan atau 30 hari. Kemarin saya katakan kenapa puasa itu kok 30 hari, karena apa? Nabi Adam makan buah khuldi, ya, nyantol di perutnya itu selama 1 bulan. Dipuasai selama 1 bulan, lagi keluar semuanya dosa-dosa yang menempel di perutnya. Maka semua anak cucu Adam kalau puasa harus 30 hari bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam puasanya 36 hari. Kapan itu? Fil ayyamil bid, ialah dikerjakan pada hari-hari bersih, hari-hari tanggal 13, 14, 15. Tapi Nabi Adam puasanya tanggal 13, 14, 15, waktu padang bulan. Kemudian puasanya Nabi Nuh. Puasanya Nabi Nuh juga salasata ayyamin fi kulli syahr. Pokok setiap 1 bulan itu 3 hari. Kadang diambil hari pertama, kadang diambil pertengahan, kadang diambil terakhir. Pokok yang penting puasanya Nabi Nuh ini, karena Nabi Nuh ini umurnya panjang, ya, ngomong masyarakat yang luas di Bani Israel sana. Kemudian Nabi Nuh ini untuk dakwah saja selama 950 tahun. Maka puasanya ini tidak bertele-tele, pokoknya dibuat gampang saja, yaitu setiap 1 tahun 36 kali. Nabi Nuh. Kemudian yang agak panjang puasanya Nabi Dawud. Yang nomor 3 puasanya Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Dawud ini suaranya bagus, orangnya ahli tirakat. Bahkan kalau dia dakwah, kalau dia qiraat, baca ayat Allah, air yang berjalan sementara berhenti, angin yang berjalan sementara berhenti untuk mendengarkan ucapan indah yang keluar dari mulutnya Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Dawud ini orangnya ganteng, orangnya kaya, orangnya suaranya bagus, maka ujiannya juga banyak. Semakin banyak ujian, semakin banyak puasa. Maka orang yang sakti, orang yang mandraguna, orang yang mendapat keistimewaan dari Allah, orang yang mendapat gelar ulil azmi,
adalah orang-orang yang ahli puasa. Berapa puasanya Nabi Daud? 182 hari dalam 1 tahun. Ya. Dalam 1 tahun separuh untuk tidak puasa, separuh untuk puasa. Subhanallah. Seperti ini orang-orang sakti zaman dahulu. Nomor 4 Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bapaknya Nabi Daud. Puasanya berapa? Salah satun awalahu, wasalah satun wasatahu, wasalah satun akhirahu. Berarti puasanya Nabi Sulaiman ini di bawah puasanya Nabi Daud. Jadi dalam 1 bulan 9 hari, ya, maka 12 bulan kali 9 ketemunya 108. Jadi 108 hari dalam 1 tahun. Kalau Nabi Daud 182 hari dalam 1 tahun. Yang nomor 5 Saumu Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena waktu itu tidak ada pegangan untuk meniru siapa yang harus ditiru, maka Nabi Ibrahim ini meniru tata caranya Nabi Adam. Jadi dia tidak ambil pusing. Pokoknya Nabi Adam puasanya dalam 1 tahun 36 hari, Nabi Ibrahim mengikuti jejaknya Nabi Adam. Jadi istilahnya buka buku lagi. Ya. Kemudian kalau Nabi Musa alaihissalatu wassalam, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah. Nabi Musa ini diperintah oleh Allah sholat 30 hari ditambah 10 hari. Berarti 40 hari. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailatan, maka komplitlah dia diwajibkan puasa oleh Allah 40 hari 40 malam mutataba'atan biduni iftar, tanpa buka sama sekali. Ini yang kuat hanya Nabi Musa yang punya kitab Taurat. Kalau umatnya dijamin mati, tidak kuat. Maka Rasulullah juga tidak boleh meniru amaliyahnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Muhammad tidak boleh meniru amalannya Nabi Musa. Bayangkan puasa 40 hari, tidak makan, tidak minum, siang dan malam. Maka dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 142 di sana diterangkan bahwa Musa pernah dijanji oleh Allah harus puasa 30 hari dan 10 hari. Berarti 40 hari. Karena Musa ini orang yang sakti. Musa ini adalah nabi yang butuhnya hanya bantuan dari Allah, maka dilaksanakan dengan baik. Itulah puasanya Nabi Musa. Kemudian nomor 7 Siyamu Maryam. Jadi Maryam ini, ya, Maryam ini ibunya Nabi siapa? Nabi Isa, ya. Ibunya Nabi Isa. Maryam ini puasanya tidak seperti kita. Bagaimana puasanya? Puasanya hanya dia semenjak mendapat dawuh dari Allah Subhanahu wa taala tidak mau berkomunikasi dengan manusia, komunikasinya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasanya hanya bahasa Al-Qur'an, hanya bahasa Arab,
hanya bahasanya bermesra-mesra dengan Allah. Jadi sudah fana, sudah hancur, sudah habis waktunya untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diterangkan oleh Allah dalam surat Maryam itu sendiri, karena ini memang menceritakan Maryam, dia mengatakan inni nazartu lirrahmani falam ukallimal yauma insiya. Mulai detik ini sesungguhnya aku nazar untuk Allah yang Maha Pemurah, aku tidak akan berbicara kepada sesama manusia, aku hanya kepingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang datang kepada Maryam mengatakan, Assalamu alaiki ya Maryam. Jawabnya Maryam bagaimana? Wassalamu ala manittaba'al huda. Baca Quran. Ketika ditanya, manis muka, manis muki, wahai wanita siapa nama kamu ini? Qala inni nazartu lirrahman falam ukallimal yauma insiya. Subhanallah, setiap ada pertanyaan jawabannya Al-Quran. Yang nomor 8 adalah puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan puasanya Rasulullah? Berapa waktunya? Hanya bulan Ramadan. Dulu qabla siyami Ramadan sama Rasulullah wa ashabu sallallahu alaihi wasallam yaumaini, yaumal isnain wa yaumal khamis. Tsumma nazala ba'da saniyati minal hijrah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diterangkan oleh Allah caranya puasa, ayaman ma'budat, faman kana minkum maridon au ala safarin. Kalau kau posisi sakit atau posisi kau dalam keadaan pergi jauh, boleh tidak puasa. Atau kau dalam keadaan halangan, kau menyusui, engkau hamil, engkau punya tidak bisa kuat puasa, wajib diqadha dan seterusnya. Subhanallah, tidak ada ajaran yang sempurna seperti yang ada di dalam Islam. Ya, kalau nabi-nabi terdahulu ajarannya belum disempurnakan. Coba bayangin, kalau seandainya kita diperintah oleh Allah seperti puasanya Nabi Musa, seperti puasanya Nabi Isa, pasti umatnya atau kita tidak akan kuat. Inilah indahnya syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ke-9, saumu Yakub alaihissalam. Kalau Nabi Yakub yang terkenal bapaknya Nabi Yusuf, ya. Nabi Yakub ini puasanya berapa hari? Dikatakan dalam kitab sejarah atau fadilah Asrarus Saum bahwa Nabi Yakub ini sepanjang beliau ini memikirkan 11 anaknya yang terus diganggu dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan, Nabi Yakub ini selamanya puasa. Saking seringnya puasa, saking seringnya menangis, saking seringnya mendapati ujian dari Allah, dia sampai menjadi orang yang buta, menjadi manusia yang buta karena sering menangis kepada Allah. Selama dia menangis, selama dia memikirkan anaknya, selama itu pula dia puasa, ya. Jadi puasanya berapa hari tidak bisa dihitung.
Itulah puasanya Nabi Yakub. Jadi kalau orang di antara kita meniru puasanya Nabi Yakub ya boleh ya. Tapi ya nanti badan kurus kering ya. Bon. Nomor 10 puasanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini satu-satunya nabi yang umurnya sudah tua, tidak punya anak. Setiap hari menangis kepada Allah, ya Allah, saya ini berdakwah, memikir orang kampung ini sedih ya Allah. Karena apa? Karena di sini tidak ada yang sholat. Di sini tersebar maksiat di mana-mana. Maka saya takut ya Allah, nanti kalau seandainya kau tidak mengirim orang yang soleh, dunia ini akan kiamat, dunia ini akan rusak ya Allah. Maka kirim ya Allah orang-orang dari luar negeri atau dari luar kota untuk menjadi orang yang pemimpin, menjadi panutan di negeri ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Zakaria, jangan takut, nanti akan keluar dari punggungmu, akan keluar darimu sendiri anak soleh, anak yang hafal semua kitab, namanya nanti itu Yahya. Kasih nama dari saya, namanya Yahya. Subhanallah. Sampai Nabi Zakaria ini protes, ya Allah memang saya puasa, saya berdoa kepadamu, tapi mana mungkin saya punya anak. Umur saya sudah tua, istri saya sudah monopos, istri saya tidak bisa hamil. Apa kata Allah? Itu urusan saya, bukan urusanmu, wahai Zakaria. Semenjak Nabi Zakaria mendapat dawuh dari Allah akan mendapat anak yang soleh, semenjak itu qala ayatuka rabbi ja'alli ayah, ya Allah kasih tanda. Apa itu? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasalayalin sawiya. Di antaranya 3 hari 3 malam Nabi Zakaria dilarang makan minum, diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 11 puasanya Nabi Isa. Nabi Isa ini puasanya seperti Nabi Musa ya. Karena punya kitab dua-duanya, Nabi Musa punya kitab Taurat, Nabi Isa punya kitab apa? Injil ya, Injil. Maka puasanya 40 hari 40 malam. Yang terakhir sendiri puasanya penduduk Madinah. Dulu Rasulullah masuk di kota Madinah ya, selama 2 tahun di Madinah. Setiap bulan Syura ya, bulan Syura itu berarti bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu orang-orang penduduk Madinah pada puasa. Ditanya, kenapa kamu ini kok bulan Muharram ini puasa? Ini kakek-kakek kita dulu diselamatkan. Ini sejarahnya Nabi Nuh. Ini sejarahnya Nabi Musa. Ini sejarah Nabi Isa. Dimulai dengan bulan Asyura atau bulan Muharram. Apa kata Rasul? Nahnu aula bihi bisyam. Kami umat Islam yang lebih berhak puasa di bulan Asyura atau bulan Muharram. Maka ditandai kiai-kiai kita dahulu kalau bulan Muharram bersama-sama menganjurkan santri-santrinya untuk puasa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah sejarah puasa yang dikatakan oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, seperti yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, termasuk 12 cerita yang di atas. Insya Allah menambah ilmu buat kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.